Hai, selamat pagi. Lemes banget. Udah sarapan? Belum. Selamat pagi semuanya. Semoga harimu dan hatimu cerah seperti hari ini. Saya sangat senang sekali bisa ketemu sama kamu semua di acara TEDx Unpar. Sekali lagi salam kenal, nama saya Farhana Fitria Mustari, saya akrab dipanggil Hana. Tapi sebenarnya saya punya fakta unik tentang diri saya. Selain saya kalau lagi stres itu biasanya dance lagu India, saya juga punya panggilan unik yaitu dengan panggilan Bunda Hana. Meskipun sebenarnya saya nggak punya kekerabatan ya dengan Bunda Korla, tapi setidaknya itu yang menjadi dasar kenapa sih saya bisa dipanggil Bunda Hana. Dan saya mau cerita juga sama teman-teman semua. Nah, salah satu alasan kenapa saya bisa dipanggil Bunda Hana itu adalah karena saya punya organisasi non-profit yang dinamakan Yayasan Teman Saling Berbagi. Dan YTSB ini atau Yayasan Teman Saling Berbagi adalah organisasi yang sudah saya rintis sejak tahun 2018 dengan tujuan untuk bisa membantu banyak anak, pengasuh, remaja yang ada di panti asuhan agar diri mereka bisa bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik melalui pendekatan sosial emosional. Dan kalau ada orang yang nanya ke saya, nyesel gak sih Han kamu bikin YTSB atau bikin yayasan? Jawaban saya gak pernah nyesel. Karena kalau saya nggak bikin yayasan, saya nggak akan pernah tahu dan saya nggak pernah bisa refleksi arti sebenarnya dari makna belajar itu sendiri. Kalau ngomongin belajar, teman-teman semuanya, mau di panti asuhan, mau di sekolah, bahkan kita sendiri, yang pertama akan jadi konotasi kita adalah, oh belajar itu adalah sesuatu yang membosankan. Belajar itu adalah tentang kuis, belajar itu adalah tentang nilai, dan masih banyak lagi. Padahal setelah saya refleksikan perjalanan saya dari 2018 sebagai seorang pendidik di panti asuhan dan juga sebagai seorang dosen di kampus, saya memaknai kalau ternyata belajar itu atas dasar 3 hal. 1, itu adalah proses yang aktif. 2, itu adalah proses yang kolaboratif. Dan yang ketiga, belajar itu nggak cuma ngomongin pencapaian aja, tapi juga perasaan. Dan itu yang ingin saya bawa hari ini. Nah, kok harus ngomongin perasaan ya? Sekarang coba kalian ingat kembali momen waktu kalian kelas 1 SD. Apa yang sebenarnya paling kalian ingat dari proses belajar itu sendiri? Masih ingat setiap harinya belajar apa? Oh tentu tidak. Masih ingat ulangannya apa saja soalnya? Oh enggak juga. Tapi apa sebenarnya yang diingat? Rasa. Sekali lagi, rasa. Yang kita ingat dari proses belajar kita, mau itu belajar formal ataupun non-formal, semuanya berhubungan tentang rasa. Saya masih ingat, waktu saya kelas 1 SD, yang paling berkesan di benak saya itu justru adalah kesabaran guru SD saya untuk menghadapi saya yang rewel hanya perkara saya nggak bisa pergi ke kamar mandi. Bukan ingat tentang mata pelajaran apa saja, itu nggak saya ingat. Dan itu yang sebenarnya jarang kita bahas dalam proses pendidikan kita, dalam proses keseharian kita dalam memaknai belajar itu sendiri, yang seyogyanya belajar itu adalah bagian dari keseharian kita. Dan saya waktu di panti asuhan, saya memahami bahwa kalau saya tidak mementingkan sebuah rasa dalam proses belajar, sulit buat kita semua, apalagi sebagai seorang pendidik saya, untuk bisa mendorong mereka untuk keluar dari zona nyamannya. Dan berbicara mengenai rasa, saya mau ngasih lihat satu hal. Ini adalah cuplikan pesan dari 3 orang yang berbeda dan ketiganya pernah belajar dengan saya dan juga pernah belajar di bawah naungan yayasan saya. Saya mau ngasih lihat contoh yang pertama, itu yang sebelah kiri saya, itu ada teks cukup panjang, ini ada pesan dari salah satu mahasiswa yang pernah saya ajari di kampus. Kalau kita lihat, cara chatnya dia ini adalah setelah beres belajar, alias setelah beres dia belajar bareng saya di salah satu mata kuliah. Pas saya lihat chat ini, kok penuh dengan kalimat-kalimat yang mengapresiasi ya, kok penuh juga dengan hal-hal yang hangat sekali sebenarnya untuk bisa dibicarakan dan diingat. Kemudian, kalau kita melihat gambar yang sebelah kanan, itu juga ada 2 chat yang masuk ke DM Instagram saya.
dari 2 anak panti asuhan yang pernah belajar juga dengan saya. Ketiga hal ini, ketiga orang tersebut menandakan proses belajar mereka itu penuh dengan rasa aman dan nyaman. Sehingga saya berpikir bahwa, sepertinya kita harus lebih banyak membangun ekosistem seperti itu dalam proses belajar, sehingga kita bisa lebih bertransformasi menjadi diri kita di luar diri kita sendiri. Atau boleh dibilang kita lebih go beyond. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat menghangatkan hati sekali, karena belajar adalah hubungan yang kolaboratif, sehingga saya jadi merasa bahwa saya jadi punya peran untuk hidupnya dia pun juga punya peran untuk hidupnya saya. Waktu saya baca DM-nya dari salah satu anak yang bernama Jaja, di teks ini Jaja bilang, Jaja juga bersyukur bisa kenal Kahana. Dari Jaja malu-malu, gak mau ngapa-ngapain, saking pemalunya, sejak kenal Kahana, Jaja jadi lebih berani untuk ngomong di depan. Berapa banyak sih dari kita yang berani untuk menyampaikan perasaan itu selama proses belajar itu terjadi dalam diri kita? Seringnya apa sih sebenarnya yang terjadian sama kita? Obrolan tentang belajar hubungannya dengan nilai, ranking, perbandingan. Kalau saya nggak IPK-nya nggak 4, maka saya nggak akan layak sebagai seorang anak. Kalau saya nggak ranking 1, maka saya nggak akan dihargai sebagai seorang anak di rumah. Kalau misalnya saya nggak sekeren dia, maka akan kemungkinan saya akan dibanding-bandingkan dengan tetangga sebelah. Sehingga orientasi kita hanya fokus kepada satu titik, yaitu angka, standar, nilai, tanpa kita melihat bahwa sebenarnya belajar itu adalah prosesnya itu sendiri. Dan hingga sampai sekarang, kalau saya ngelihat chat yang masuk ini, saya jadi memahami bahwa belajar yang paling sesungguhnya dalam proses pendidikan kita itu bisa mendorong individu untuk menjadi versi paling terbaik dari diri mereka sendiri. Bukan versinya orang lain, tapi versinya kita. Lantas kenapa sih sebenarnya kita harus membicarakan perasaan dalam proses belajar itu sendiri? Saya punya 3 hal yang ingin dibagikan juga dengan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah interaksi manusia dalam proses belajar itu tidak bisa dihindari. Mau itu interaksi yang sifatnya interpersonal maupun interaksi yang sifatnya intrapersonal, keduanya berhubungan dengan hati. Dan interaksi antar manusia itu selalu melibatkan emosi. Pernah kita berada dalam kondisi belajar dengan penuh tekanan sehingga kita tidak bisa menikmati si proses belajar itu sendiri? Saya pernah. Dan rasanya tidak menyenangkan sekali. Saya ketakutan harus masuk kelas karena tahu guru itu akan marahin saya, padahal belum tentu. Saya ketakutan kalau bagi rapot, kalau saya nggak ranking 1, karena saya khawatir ibu atau orang tua saya akan kecewa. Dan itu tidak menyenangkan hati teman-teman semua. Manusia itu tidak cuma sekedar makhluk berpikir, tapi juga makhluk perasa. Sehingga mau tidak mau, kita perlu lebih banyak terkoneksi dengan perasaan kita, apalagi dalam proses belajar yang penuh dengan dinamika. Dan kalau kita belajar dalam kondisi yang penuh dengan emosi positif, saintis bilang ketika kita berada dalam kondisi yang emosi positif, maka kita akan terlibat dalam 2 kondisi besar, growth and build. Kita akan memperbesar cakrawala kita, build, kita akan membangun diri kita. Itu yang pertama. Kenapa kita harus bicara perasaan? Karena sekali lagi interaksi manusia selalu melibatkan emosi. Lalu yang kedua, yang mau saya lihat adalah ini. Ini adalah gambaran sungai kehidupan salah satu anak yang tinggal di panti asuhan. Dari sudut mata seorang pendidik, saya memahami bahwa saya tidak boleh asal memberikan label kepada setiap orang. Oh dia bodoh, oh dia pintar, oh dia rajin, oh dia nurut, oh dia anak baik. Itu nggak bisa. Karena setiap dari kita punya sungai kehidupan yang berbeda. Dan kalau kita lihat di sini, kalian bisa bayangkan kehidupan anak ini, kemudian apabila anak itu bertemu dengan pendidik yang mudah memberikan label, apa yang akan dirasakan oleh anak tersebut?
yang dari umur 6 tahun udah ditinggal bapaknya pergi, kemudian umur 7 tahun dia melihat badan ibunya biru semua, kemudian di umur 8 tahun dia menyadari ibunya kena kanker payudara, kemudian hingga akhirnya ibunya kembali lagi menjadi seorang TKW di Arab dan berujung dia tinggal di panti asuhan. Bayangin sama kita, kalau kita mudah sekali menghakimi orang tersebut. Sehingga penting sekali juga buat kita untuk bisa melihat diri kita secara lebih humanis. Dan dalam artian kita tidak bisa mengukur proses belajar kita dengan penggarisnya orang lain. Karena sungai kehidupan kita berbeda. Ada yang seperti ini, mungkin ada yang lebih berdinamika, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga, saya berpikir berbicara mengenai perasaan dalam proses belajar, maka itu juga berhubungan dengan belajar itu adalah proses, bukan cuma sekedar tujuan akhir atau hasil. Sehingga miris sekali buat hati saya ketika kita sebagai seorang pendidik, apalagi saya seorang pendidik, kemudian melihat ada orang dewasa bertemu dengan anak kecil, anak remaja, yang pertanyaan pertama dalam benak mereka selalu adalah tentang kamu gimana sekolahnya, udah juara berapa, udah ranking berapa, nilai matematikamu berapa. Pernah gak sih kita coba nanya ke diri kita sendiri ataupun kita sebagai orang dewasa nanya kepada anak remaja atau anak kecil, bahagia gak kamu dengan belajar kamu sendiri? Gak pernah, termasuk saya. Sehingga saya jadi berpikir bahwa penting sekali buat kita untuk bertanya tentang hal-hal sesederhana itu selama proses belajar, karena itu akan memberdayakan orang yang bersangkutan. Terlebih kita mengetahui bahwa kita punya sungai kehidupan yang sangat berbeda. Dan dari situ saya mulai jadi menyadari bahwa ada 3 hal yang harus kita perhitungkan dalam proses belajar itu sendiri sehingga bisa melibatkan perasaan. Yang pertama adalah empati. Empati bukan sekedar menaruh sepatu kita di sepatu orang lain, tapi lebih daripada itu adalah I want to connect with you. Saya mau terhubung dengan kamu. Mungkin kita bisa aja terhubung dengan mata pelajaran yang kita sukai, terhubung dengan guru yang mengajar kita, apapun itu. Dan cara agar bisa terhubung itu adalah dengan memiliki yang namanya curiosity atau ketertarikan. Dan untuk membangun ketertarikan adalah dengan memastikan bahwa kita semua punya yang namanya common ground atau kesamaan. Dan kita semua pasti punya hal yang sama di dunia ini. Lalu yang kedua adalah compassion. Orang sering berpikir bahwa compassion itu hanya sekedar welas asih. Padahal compassion adalah bersikap ramah pada diri kita sendiri. Terlebih dalam proses belajar yang penuh dengan dinamika, ups and down, naik dan turun, gagal, berhasil, coba lagi. Kalau tidak punya compassion, kalau tidak ramah dengan diri kita sendiri, maka kita akan lebih cenderung untuk menjadi kritikus paling terpejam dalam hidup kita. Sekali lagi, kalau kita nggak punya compassion, proses belajar akan penuh dengan kritikan. Dan itu tidak well-being, tidak sejahtera. Dan yang terakhir adalah mindfulness. Mindfulness artinya adalah kita hidup saat ini, merasakan saat ini pula. Jadi kalau sekarang kita sedang belajar di dalam ruangan ini, yang kita bayangkan adalah bagaimana kita menikmati proses belajar dalam ruangan ini. Kalau kita sedang belajar dengan guru A, dosen A, ya kita nikmati proses belajar dengan orang yang bersangkutan. Mindfulness, hiduplah untuk saat ini. Jangan sampai kita jadi tergesa-gesa hanya untuk memikirkan nanti nilai saya berapa ya, nanti saya jadi apa ya, nanti saya akan seperti apa. Dan sering saya temukan di dunia perdosenan, ketemu sama mahasiswa baru, yang pertama dipikirin sama dia adalah, nanti skripsi saya apa ya? Loh, kamu masih mahasiswa baru, kok udah mikirin skripsi loh, gitu kan. Nah, hingga akhirnya saya jadi berpikir lagi bahwa bahasan tentang empati, compassion, mindfulness dari proses belajar itu seringkali menjadi sesuatu yang jarang untuk kita ingatkan satu sama lain. Karena lagi-lagi kita lebih mudah mengukur diri kita dengan penggaris orang lain, dengan standar orang lain.
Padahal belajar lebih daripada itu. Lalu akhirnya saya jadi merasa juga bahwa kalau kita terbiasa dengan membicarakan perasaan dalam proses belajar, maka secara tidak langsung kita membangun diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih otentik, jauh lebih bertumbuh. Dan saya selalu merasa indah sekali ketika kita sudah selesai belajar, kita tidak ada penyesalan, melainkan obrolan yang berbicara bahwa, oh karena kamu, saya menjadi lebih berarti loh belajar ini. Oh karena mata kuliah ini, saya menjadi lebih hangat loh, dan saya menjadi lebih tahu apa yang harus saya lakukan. Dan itu sebenarnya yang harus banyak sekali kita bicarakan dan kita gaungkan untuk masa depan pendidikan kita. Karena kembali lagi, manusia itu enggak cuma ngomongin tentang akal saja. Dan saya percaya sekali bahwa banyak sekali keputusan hidup kita itu tidak hanya sekedar melibatkan akal, tapi juga melibatkan hati. Jadi koneksi dengan hati itu begitu penting dan latihlah dalam proses belajar itu sendiri. Dan satu kata terakhir yang ingin saya bilang kepada Anda semua, teman-teman semua, bahwa belajar itu adalah bukan juga tentang sekedar mengejar yang namanya pengetahuan saja, tapi justru yang paling hakiki adalah kita menjadi pribadi yang bijaksana. Dan bijaksana itu selalu tentang butuh waktu dan proses. Dan kalau sudah jadi bijaksana, maka seperti yang ada di layar kalian semua adalah kita bisa menjadi cahaya terang untuk satu sama lain. Saya Farhana Fitria Mustari, terima kasih sudah mendengarkan.